Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Ayyuhal ahbab, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali dimudahkan untuk duduk bersama dalam rangka tawasau bil haqqi dan tawasau bis sabar. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, malam ini sebagaimana saya janjikan pada pekan lalu, kita akan mengkaji fikih-fikih yang terkait dengan bulan Ramadan. Tadi malam kita sudah memulainya tentang bagaimana kita menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Kemudian beberapa hal yang terkait dengan fikih-fikih dasar terkait tentang ibadah bulan Ramadan. Masih ingat ya tadi malam bagi yang hadir? Baik, di kesempatan kali ini saya masuk pada maqasid. Apa maqasid? Begini, dalam syariat Islam, Bapak Ibu sekalian, apapun syariatnya pasti memiliki tujuan di balik itu semuanya. Pasti ada tujuannya. Baik tujuan tersebut kita bisa menangkapnya atau tujuan tersebut hanya sebagian para ulama yang mengetahuinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan syariat sia-sia. Pasti ada tujuan mulia di balik itu semuanya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum tujuan syariat Islam itu ada 6 secara umum ya. Nanti per ibadah ada tujuan sendiri-sendiri. Tapi semua syariat mulai dari akidah, ibadah, muamalah, adab maupun akhlak, semuanya tertuju pada 6 perkara. Poin pertama kata para ulama adalah apa? Hifdzuddin, yaitu untuk menjaga agama. Jadi adanya tauhid, adanya dakwah, bahkan seorang muslim pada kondisi tertentu diwajibkan untuk mengangkat senjata, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuannya adalah apa? Himayatuddin, menjaga agama ini jangan sampai punah. Bahkan nyawa dikorbankan jangan sampai agama ini hilang. Nah, ini tujuan kenapa syariat Islam itu diadakan, untuk menjaga agama Islam. Makanya ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan para ulama seperti Imam Al-Mawardi, demikian juga Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ulama-ulama pengkaji fikih kenegaraan, mereka mengatakan bahwa tujuan utama bernegara dalam Islam itu adalah hifdzuddin, untuk menjaga agama. Ini tujuan utamanya. Bagaimana agama terjaga dari berbagai macam ancaman. Apa saja perkara yang mengancam negara agama? Banyak. Satu, kekafiran, yang kedua kesyirikan, yang ketiga kebid'ahan, dan yang keempat kemaksiatan lainnya. Maka adanya negara dalam Islam itu bukan sekedar diadakan agar kita bisa membangun ekonomi, enggak sekedar itu. Iya, itu memang di antara tujuan. Tapi tujuan utama dalam bernegara seorang muslim adalah apa? Iqamatuddin, yaitu hifdzuddin, bagaimana agama terjaga dari berbagai macam ancaman. Orang beribadah nyaman, orang melaksanakan syariat juga nyaman, tidak terancam. Orang pakai jilbab dimanapun, mau di instansi pemerintahan atau dia di tempat wisata juga nyaman. Ini namanya apa? Hifdzuddin, untuk menjaga agama. Maka pemerintah manapun yang mereka tidak mampu menjaga agama, sebenarnya dalam Islam perlu diperbaiki, bukan dihancurkan, direformasi. Supaya apa? Supaya tujuan bernegara dalam Islam itu terjaga dengan baik. Nah, baik jamaah sekalian, makanya saudara sekalian, kita diharamkan syirik, diharamkan berbuat bid'ah. Itu kenapa? Untuk menjaga agama. Soalnya kalau agama sudah hilang,
maka kemaslahatan manusia dunia sama akhirat terancam. Sebab agama itu pokok semua masalah. Salah satu doa yang kita panjatkan apa? Allahumma gimana? Allahumma aslih lana dunyana allati hiya ma'asuna. Ya Allah, perbaikilah dunia kami karena dunia tempat kami tinggal. Wa aslih lana akhiratana fa innaha ma'aduna. Dan perbaikilah akhirat kami karena akhirat tempat kembali kami. Wa aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina. Nah ini poin ketiga. Yaitu apa? Ya Allah, jagalah untuk kami agama kami karena agama kami merupakan pokok dari semua permasalahan hidup kami. Nah, jadi jamaah sekalian, agama ini harus terjaga. Maka ada berbagai macam syariat. Tujuan kedua adalah apa? Hifdun nafsi. Islam diturunkan apapun syariatnya dalam rangka menjaga nyawa. Maka diharamkan yang namanya membunuh. Bahkan itu termasuk dosa besar. Membunuh apapun jamaah sekalian. Membunuh apapun termasuk dosa besar. Kecuali orang yang mengancam nyawa orang lain atau orang tersebut berbahaya bagi agama. Contoh orang-orang murtad, kemudian orang-orang musyrik, para dukun. Dalam Islam dibunuh. Kenapa? Karena mereka sebenarnya ancaman yang luar biasa. Para dukun kadang kejahatannya lebih mengerikan daripada para pencuri. Kadang dukun itu kan nggak ada yang sadar tiba-tiba korbannya udah 20. Itu belum korban agama. Itu baru korban nyawa. Tiba-tiba mungkin sudah hilang sekian emas yang dimiliki oleh orang karena dukun. Nah, jamaah sekalian, jadi poin kedua dari tujuan syariat Islam adalah untuk menjaga nyawa. Maka diwajibkan namanya kisos. Kenapa kisos? Agar orang berhati-hati dalam menumpahkan nyawa orang. Karena nyawa itu milik Allah, tidak dijual di pasar. Ya, tidak bisa orang itu mengembalikan nyawa. Maka dalam Islam dijaga betul ini nyawa. Kita juga diharamkan untuk menunjuk orang dengan senjata, nggak boleh. Seorang muslim, kata Rasulullah, nggak boleh menunjuk orang dengan senjata. Mau itu pedang, mau itu tombak, mau apalagi senjata api. Kenapa? Bisa jadi setan kemudian mendorong dia untuk menarik pelatuknya, atau setan menyuruh dia untuk menusuk saudaranya. Haram. Rasulullah mengatakan, man hamala alaina silah falaysa minna. Barang siapa yang mengancungkan senjata kepada kami sama muslim, maka dia bukan golongan muslim. Sampai segitu jemaah sekalian. Jangan main-main dengan senjata. Jadi senjata itu ya dalam Islam diperhatikan betul bagaimana cara membawa senjata, jangan sampai melukai orang luar, orang lain maksudnya. Baik, ma'asyiral muslimin, ini namanya poin kedua, hifdun nafsi, dalam rangka menjaga nyawa. Diharamkanlah yang namanya peperangan, diharamkannya menumpahkan darah saudara muslim. Itu semuanya kenapa? Karena agama Islam turun untuk menjaga nyawa orang. Ya, menjaga nyawa. Jadi jangan mengira bahwa Islam itu bermurah-murahan dalam masalah nyawa. Sehingga kalau ada aksi yang mengatasnamakan Islam, tapi ternyata menumpahkan darah dan nyawa, terutama nyawa kaum muslimin yang tidak berdosa, maka sesungguhnya itu adalah perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Walaupun mengatasnamakan jihad fisabilillah atau mengatasnamakan perang melawan terorisme, nggak boleh jemaah sekalian. Nyawa muslim itu sangat mahal. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, la antuhdamul ka'batu hajaron hajaron. Sungguh Ka'bah itu dihancurkan, batunya diambil satu persatu. Ahwanu indallah, itu lebih ringan di mata Allah. Dosanya lebih ringan dibandingkan menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak. Jadi kalau kita mengecam bom bunuh diri yang tidak dibenarkan oleh syariat di Indonesia tentunya ya. Kalau di Irak sama Suriah mungkin beda karena itu fikih jihad namanya ya. Indonesia kan lahan dakwah bukan lahan jihad. Nah, ma'asyiral muslimin, kalau kita mengecam itu karena apa? Karena itu bertentangan dengan syariat. Maqasidus syariah adalah apa? Untuk menjaga nyawa. Saya tidak berbicara bahwa di belakang itu ada permainan ya, di belakang itu ada ada orang-orang binaan intel dan lain sebagainya, itu perkara lain. Tapi saya berbicara pada poin bahwa menumpahkan darah dalam Islam diharamkan. Maksudnya menumpahkan nyawa diharamkan jemaah sekalian. Sama
menumpahkan darah juga atas nama perang melawan terorisme juga nggak dibenarkan. Karena lucu, kadang orang nggak tahu kesalahannya tapi sudah ditumpahkan nyawanya. Anda bayangkan 6 orang laskar, bukan laskar ya, pemuda muslim sebenarnya. 6 orang pemuda muslim dibunuh kemudian tertuduh sebagai pelaku utama gitu nih. Kan lucu sekali, orang mati nggak bisa memberikan pembelaan terhadap diri mereka. Baik, jamaah sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam Islam itu semua syariat diturunkan dalam rangka apa? Hifdu al-aqli, menjaga akal. Maka diharamkanlah khamr, diharamkan perempuan menampakkan auratnya karena itu akan merusak akal laki-laki. Apa iya Ustaz? Iya, Nabi yang bilang, bukan saya. Apa kata Nabi? Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma ra'aitu, saya belum pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya tapi lebih cepat menghilangkan akal sehat seorang laki-laki yang pintar daripada seorang perempuan. Diharamkan karena itu bisa menghilangkan akal sehat ya. Apalagi sekarang, Masya Allah, saya tuh nggak tahu hubungannya iklan rokok dengan perempuan tuh selalu jadi eksploitasi adalah perempuan ya. Apa hubungannya antara iklan ban mobil dengan perempuan yang pakai rok mini? Itu nggak ada hubungannya, tapi dihubung-hubungkan aja. Itu sebenarnya merusak akal jamaah sekalian. Karena ternyata, silakan nanti cari penjelasan para dokter ya, yang sifatnya pornografi, porno aksi, atau hal-hal film lain sebagainya itu jauh lebih merusak akal daripada miras, daripada apa namanya, daripada ekstasi dan lain sejenisnya. Itu lebih merusak akal. Batang orang itu akan mengecil, batang otak seseorang itu akan mengecil kalau dia terus dipertontonkan yang namanya pornografi, porno aksi dan sebagainya. Baik jemaah sekalian, ini kenapa Islam itu mengharamkan khamr, mengharamkan ganja. Islam itu mengharamkan hal-hal yang berbau memabukkan karena itu bisa merusak akal manusia. Syariat diturunkan untuk menjaga akal. Maka kalau ada upaya orang merusak akal, entah dengan melegalkan miras atau mungkin mereka melegalkan produksi-produksi pornografi dan lain sebagainya, maka sungguh orang seperti ini merusak agama sebenarnya. Merusak agama, merusak tujuan pokok diturunkan syariat Islam. Itu yang keberapa? Keberapa Pak? 3. Yang keempat, Islam diturunkan dalam rangka hifdzul mal, menjaga harta, agar orang tidak menyia-nyiakan hartanya. Maka diharamkannya mencuri, diharamkannya riba, diharamkannya yang namanya multi level marketing, diharamkannya ada jual beli yang ada unsur kedoliman, diharamkannya hal-hal yang sebenarnya bisa merusak harta orang dalam Islam diharamkan. Ya, diharapkan gosok itu artinya minjem tapi tanpa beritahu ya. Niatannya minjem aja tapi tidak beritahu. Nah ini nggak benar juga jemaah sekalian. Namanya gosok. Dalam sebuah riwayat para ulama, al-gosobu akhus sarok. Menggosok itu meminjam tapi nggak ada niatnya mencuri, cuma minjem nanti dikembalikan. Itu saudaranya mencuri, nggak diperbolehkan. Maka di pondok tuh biasanya ditekankan masalah ini. Kenapa? Karena santri itu sebenarnya kalau minjem sandal temannya itu bukan untuk mencuri, cuma minjem sebentar, minjem untuk ke WC. Ternyata di WC-nya antri, di kamar mandinya antri. Akhirnya orang yang punya kesulitan untuk pakai sandal, maka diharamkan. Baik, jamaah sekalian. Jadi hifdzul mal. Yang kelima namanya hifdzun nasl, yaitu untuk menjaga keturunan. Maka dalam Islam diharamkan yang namanya berzina, karena zina membuat orang campur aduk keturunannya. Kalau ada yang beralasan, Ustadz, sekarang bisa dengan DNA. Jadi bolehkah? Oh, nggak boleh juga. Ya, nggak boleh juga. Kenapa demikian? Karena DNA sendiri ternyata hari ini penemuan terbaru belum tentu otentik. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu yang kelima. Yang keenam, hifdzul irid. Syariat Islam diturunkan dalam rangka menjaga kehormatan. Menjaga apa? Kehormatan. Maka disuruhlah berpakaian sopan agar orang terhormat, tidak telanjang sebagaimana binatang ternak. Kemudian ada adab
tidak boleh meminta-minta. Kenapa? Untuk menjaga kehormatan. Kemudian tidak boleh mengemis. Untuk apa? Menjaga kehormatan. Diperintahkan untuk menikahi laki-laki atau wanita yang punya garis keturunan yang terbaik. Kenapa? Untuk menjaga kehormatan. Jadi jemaah sekalian, Islam itu diturunkan untuk itu semuanya. Semua syariat Islam berorientasi untuk menjaga 6 perkara tersebut. Silakan Anda renungkan syariat apapun. Ustaz, sholat untuk apa? Menjaga agama. Ustaz, puasa untuk apa? Menjaga agama sekaligus menjaga kesehatan nyawa. Haji menjaga agama. Jihad bisa menjaga agama, bisa menjaga nyawa, bisa juga menjaga harta. Jadi kalau ada orang berjihad, dia ada pencuri atau perampok yang mencoba mengambil hartanya, dia melawannya, dia terbunuh gara-gara mempertahankan hartanya, itu matinya mati syahid. Kalau hartanya sendiri loh ya, man qutila duna mali fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Termasuk bela harga diri. Maka Rasul mengatakan, man qutila duna irdi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh gara-gara membela harga dirinya, maka dia mati syahid. Termasuk membela apa? Membela keluarga. Nah, dalam Islam ternyata begitu jemaah sekalian. Kita diajarkan bersikap patriot, bersikap jantan ksatria. Gak boleh kita merendahkan diri di hadapan orang kafir ataupun di hadapan para penjahat. Baik jemaah sekalian, ini secara umum semua syariat Islam diturunkan untuk ini. Silakan direnungkan. Ini kaedah berpikir dalam menalar dalil syar'i. Contohnya apa lagi, Pak? Pengajian untuk apa? Ya macam-macam. Bisa menjaga agama, karena dengan ngaji kita bisa paham perkara-perkara agama. Bisa juga menjaga kehormatan, karena dengan ngaji kita ngerti apa yang baik, apa yang buruk bagi kita. Kemudian nikah untuk apa Ustaz? Untuk menjaga an-nasl, yang kelima tadi. Menjaga keturunan biar berlanjut. Maka dalam Islam itu, dalam Islam loh ya, boleh pilihan. Bahkan pilihan seorang laki-laki itu menikah lagi karena kalau nggak punya keturunan. Ya. Itu sebuah pilihan. Bahkan mungkin sang istri mengatakan, mohon maaf mas, kalau sampai pengen punya keturunan, nikah sama yang lain, saya ditalak aja nggak apa-apa. Nggak masalah sebenarnya. Kenapa? Hifdun nasl. Kalau terjadi, ya, kalau terjadi. Sekali lagi kita berbicara secara syariat ya, kita nggak berbicara masalah perasaan ya. Perasaan adab itu di antara pertimbangan. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua syariat Islam berorientasi untuk menjaga 6 perkara ini. Nah sekarang, tiap-tiap syariat itu punya tujuan juga. Puasa ada tujuannya, ini saya akan jelaskan. Sholat ada tujuannya. Kemudian haji ada tujuannya. Kalau nggak tujuan, hikmah di balik itu semuanya. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada maqasidus siyam. Tujuan-tujuan puasa. Apa sih tujuan inti daripada ibadah siyam ataupun ibadah puasa? Itu terletak pada kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apakah kalau kita sudah bertakwa kemudian kita nggak usah puasa? Bukan. Ya. Ini artinya apa? Bahwa salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan kita adalah berpuasa. Kalau kita nggak berpuasa berarti ketakwaan kita berkurang, kan di situ cara logikanya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, takwa itu apa? Intinya kata para ulama, takwa itu ada pada ini, tazkiyatun nafas, bagaimana mensucikan jiwa kita. Makanya ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti daripada ibadah siyam bagaimana mensucikan jiwa kita, bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, takwa itu seperti apakah? Nah, disinilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan bagaimana takwa. Beliau mengatakan takwa itu ada 5 unsur. Ada berapa? Ada 5 unsur. Yang pertama, kata beliau, al-khawfu minal jalili. Yang pertama adalah apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang berpuasa seharusnya bisa melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi ketakutnya kepada siapapun. Bahkan para ulama mengatakan
takut ini di antara intisari ibadah. Di antara semangat dan intisari ibadah. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi nggak punya rasa takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadikan ibadah itu sekedar mainan saja. Dia tidak bisa merasakan kehusyukan saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakutan itu harus ada jemaah sekalian, melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu para ulama itu punya semacam riyadhah. Riyadhah itu semacam apa? Bagaimana seni untuk memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau punya majelis taklim, majelis mudzakarah. Sengaja beliau punya majelis mudzakarah. Salah satu majelis itu dalam rangka apa? Bagaimana mereka saling mengingatkan. Kadang sebelum memulai taklim atau sebelum memulai musyawarah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada sebagian sahabat yang menghafal hadis terkait masalah kiamat, yang mengetahui ayat terkait tentang kematian. Nanti dibacakan, ditafsirkan, nanti semuanya merenung, ada yang sampai menangis, selesai sekian lama baru kemudian mereka melanjutkan musyawarahnya ataupun taklimnya. Sebagai sebuah contoh jemaah sekalian, suatu waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang menghafal tentang kematian? Lalu dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah penulis wahyu Nabi Muhammad SAW, di antara sekretaris Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Ubay bilang begini, ya Amirul Mukminin, pernahkah Anda berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri, Anda tanpa alas kaki? Iya. Kalau Anda jalan di tempat yang banyak berdurinya tanpa alas kaki, kira-kira apa yang Anda lakukan? Kemudian Umar mengatakan, ya saya akan berhati-hati, jangan sampai saya menginjak duri. Itulah ketakwaan. Sementara kematian, kata Ubay bin Ka'ab, adalah apa? Ya Amirul Mukminin, kematian itu seperti ada satu pohon yang sudah menjalar di seluruh tubuh kita, jadi dia tumbuhnya mengakar di tubuh kita. Pohon tersebut pohon berduri. Lalu kemudian pohon tersebut ditarik pelan-pelan dari tubuh kita. Kita akan merasakan sakitnya luar biasa. Itulah kematiannya Amirul Mukminin. Akhirnya Umar diam dan menangis, kemudian beliau pulang. Enggak jadi lanjut kajian. Ya intinya kajian itu memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaji tapi kok enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ngaji yang gagal, jamaah sekalian. Sekali lagi itu ngaji yang gagal. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan banyak hal tentang pentingnya takut. Di antaranya Allah mengatakan, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam kisah-kisah, dalam taklim, dalam kisah Fir'aun melawan Musa, Musa diselamatkan oleh Allah, Fir'aun tuangku, ada ibrah, ada pelajaran. Tapi pelajaran ini kata Allah Subhanahu wa taala, liman yakhsha, bagi mereka yang punya rasa takut. Jadi kalau nggak punya rasa takut, susah untuk mengambil ibrah dari Al-Quran. Baca Al-Quran khataman sampai 5 kali di bulan Ramadan, tapi nggak punya rasa takut sebagai unsur pertama ketakwaan menurut Ali, maka tidak bisa kita ambil ibrah yang banyak dari Al-Quran, jamaah sekalian. Baik, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin pertama, unsur pertama. Unsur yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah apa? Wal amalu bitanzil, yaitu mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Itu Al-Quran itu sendiri jamaah sekalian. Al-Quran maupun hadis. Kalau ada orang yang berpuasa, bahkan mengadakan buka puasa bersama, tapi dia membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah jauh daripada tujuan utama diturunkan syariat Islam, yaitu tatakun. Dan ketakwaan itu unsur yang paling inti nomor 2 adalah wal amalu bitanzil, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengamalkan apa yang Allah turunkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan istri kita untuk pakai jilbab, udah pakailah jilbab. Ketika ada seorang wanita muslimah belum siap pakai jilbab, jangan kemudian menantang jilbab. Bilang aja saya nggak sanggup, daripada mencoba mentakwil jilbab itu yang penting menjilbabi hati dan lain sebagainya. Itu kekeluaran yang nyata. Anda jauh daripada prinsip bertakwa. Puasa Anda bermasalah, bahkan bisa-bisa batal. Kenapa? Karena Anda menolak syariat. Jadi mengamalkan Al-Quran tidak boleh separuh-separuh, hanya diambil yang apa? Yang enak-enak saja, yang wakaf diambil,
dana haji diambil, kemudian apa lagi? Dan sejenisnya. Sementara hal-hal yang terkait dengan problem besar, misalkan menjauhkan masyarakat dari riba, di mana riba menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Kemudian bagaimana dalam masalah nyawa, dalam masalah harta, dalam masalah darah, semua diatur dengan syariat Islam. Ada orang yang nggak mau terkait masalah itu. Jadi menolak sebagian, mengambil sebagian. Islam nggak membenarkan demikian. Islam itu mengajar kepada kita satu prinsip. Apa itu? Totalitas atau tidak sama sekali. Nggak boleh separuh-separuh. Totalitas atau nggak sama sekali. Saya berikan contoh jamaah sekalian. Anda sholat, mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita takbiratul ihram. Ruku, sujud, Al-Fatihah udah kita kerjakan. Kemudian tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid. Lalu tiba-tiba Anda ngobrol dengan kawan Anda, gimana mas kabarnya? Ya. Sah apa batal? Batal. Kenapa? Ada satu yang belum dia kerjakan. Apa itu? Salam. Anda terima sama totalitas atau enggak sama sekali? Gak boleh separuh-separuh dalam berislam. Beda halnya kalau kita memang tidak mampu. Ketika Anda tidak mampu berdiri, duduklah. Ketika duduk tidak mampu, bagaimana? Tidurlah. Ketika tidur tidak mampu, isyaratlah jamaah sekalian. Beda. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini namanya poin kedua. Tujuan pokok diturunkannya ibadah siam agar kita bertakwa. Dan ketakwaan ini ada unsur. Unsur paling penting ada 5 kata Ali. Dan nomor 2 adalah apa? Wal amalu bitanzil. Bagaimana kita menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala tanpa kemudian kita protes. Saya sering menyampaikan begini. Perasaan kita saat menerima perintah Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tinggi daripada perasaan seorang prajurit ketika menerima perintah komandannya. Biasanya kalau prajurit siap dan gitu nih, tanpa bertanya. Seorang muslim juga demikian jamaah, jauh lebih daripada itu, menerima perintah Allah Subhanahu wa taala siap. Yang kedua, terima dengan ikhlas. Laksanakan. Nggak bisa kemudian kita berprotes. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulul mu'minin." Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman ketika diajak, yuk kembali kepada syariat, yuk kita menegakkan syariat Islam. Apa jawaban kita? Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar komandan, ya. Kami dengar ya Allah dan kami siap mentaatinya. Itu seorang muslim. Bukan kemudian sami'na wa mikir-mikirna. Kami dengar tapi kami pikir Sekali lagi perlu dibedakan antara tidak mau dan tidak mampu. Tidak mampu dimaafkan, tidak mau dapat dosa. Nah, ma'asyiral muslimin, ini poin kedua kata Ali bin Abi Thalib. Poin yang ketiga dari intisari takwa kata beliau adalah apa? Yang ketiga adalah wal istidadu liyaumir rahil. Yaitu apa? Kita beristidad, siap-siap untuk menghadapi kematian. Itu seorang muslim selalu bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Sehingga orang yang punya rasa seperti ini, maka dia akan semangat untuk beribadah. Ada cerita yang luar biasa. Ketika Alip Arsalan itu adalah sultan kedua dari Daulatus Saljuk Al-Kubra, yaitu Seljuk, kekuasaan Seljuk, yaitu kekuasaan Islam kurang lebih tahun seribuan lah, yang pernah berdiri tegak di Khorasan. Khorasan itu wilayah Iran dan sekitarnya, Iran, Afghanistan dan sekitarnya. Itu kurang lebih berapa? Kurang lebih sekitar 200 tahun berdiri. Pernah menguasai hampir berapa ya? Mungkin 1/4 belahan bumi ini pernah dikuasai oleh Daulah Saljuki Al-Kubra ini. Yang sekarang filmnya lagi rame nih. Namanya Uyanis Beyük Selçuklu ya.
dibuat sendiri oleh Erdogan. Ya, bagaimana kebangkitan Islam di era Seljuk. Nah, jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Alip Arsalan ini merupakan sultan kedua. Ketika beliau mendengar bahwa orang-orang Bizantium Raya akan menyerang umat Islam dan ingin merebut Al-Quds. Karena pada saat itu khilafah itu semacam apa ya? Khalifah itu semacam ini aja, tanda tangan tok, nggak punya kekuatan sama sekali. Jadi bisa begini, kalau ada orang ingin mendirikan negara, setelah dia mendirikan negara, dia ngirim surat kepada Khalifah Bani Abbasiyah. Nanti Khalifah itu yang akan mengesahkan dia sebagai kepala negara atau negara tersebut disahkan. Ya. Jadi Khalifah itu hanya sekedar stempel aja, nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan saat itu. Nah, saat itu ya udah mulai melemah kekuasaannya. Jadi otomatis kekuasaan itu di sekian wilayah itu ada kekuasaan sendiri ya. Nanti di Turki ada kekuasaan kerajaan apa, kemudian di India ada Ghaznawi namanya, nanti di mana itu ada kekuasaan sendiri jamaah sekalian. Nah, kemudian saat itu Khalifah meminta kepada Alip Arsalan untuk bersiap-siap mempertahankan Al-Quds dari serangan tentara salib. Lalu kemudian beliau menyiapkan kurang lebih sekitar 15 prajuritnya ditambah dengan sukarelawan menjadi 5.000 menjadi 20.000. Sementara beliau dengar bahwa Kaisar akan mengerahkan tentara sejumlah 600.000. Bayang. Begitu beliau mendengar hal itu, beliau bilang kepada para prajuritnya, sudah bukan saatnya kita mengatakan mundur. Karena hari ini Islam dan nyawa umat Islam di tangan kita. Maksudnya sangat bergantung pada jihad kita. Maka beliau masuk ke dalam tendanya. Kemudian beliau memakai kain kafan. Jadi baju perangnya itu kain kafan. Kemudian beliau menyemprot wangi-wangian mayat, wangi-wangian untuk mayat itu apa namanya? Ya kayak bidara, bukan ya bidara sejenisnya. Beliau memakai wangi-wangian itu, kemudian beliau keluar. Para prajuritnya heran dan mereka mengatakan, "Ya Sultan, kenapa Anda memakai kafan?" Apa kata beliau? "Karena saya siap menghadapi kematian. Saya nggak tahu kita menang apa tidak, tapi yang jelas kita siap mati untuk membela agama kita ini." Akhirnya apa? Semua prajuritnya yang berjumlah 20.000 orang, semuanya pakai kain kafan semuanya. Jadi putih-putih. Dan ternyata jamaah sekalian, tentara Saljuk, tentara Bizantium hanya dikirim 250.000 tentara. Tapi lumayan, 20.000 menghadapi 250.000 tentara. Itu luar biasa jamaah sekalian. Tapi subhanallah, semangatnya Alip Arsalan itu betul-betul luar biasa. Dan akhirnya umat Islam memenangkan pertempuran. Singkat cerita, memenang pertempuran. Sekarang Turki membuat filmnya itu ya, Mas Darrit atau apa? Ada filmnya. Bagaimana pertempuran Alip Arsalan yang berhasil memenangkan pertempuran dengan 20.000 prajuritnya. 5.000-nya adalah sukarelawan. Jadi prajurit inti cuma 15.000. Melawan kurang lebih 250.000 bahkan lebih pasukan Bizantium Raya. Ya. Ini ya tentang zikrul maut. Ya, mengingat kematian. Baik, yang keberapa? Yang keempat, al-qanaatu bil qalil. Yaitu apa? Kita senantiasa qanaah, menerima walaupun sedikit. Yang sedikit ya. Kalau banyak itu bukan qanaah, namanya bersyukur namanya. Kalau ada orang, Ustaz, saya punya penghasilan 100 juta per bulan. Apa harus saya qanaah? Itu bukan qanaah, Anda wajib bersyukur namanya. Qanaah itu dengan sedikit. Jamaah sekalian, ini adalah prinsip yang keempat dari ketakwaan itu sendiri. Nah, jamaah sekalian, kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah apa? Yaitu bagaimana al-istidadu. Kalau tadi mempersiapkan diri untuk kematian, kalau ini mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat, mirip-mirip sebenarnya.
Nah, itu namanya jemaah sekalian rangkaian ketakwaan menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itulah tujuan utama daripada ibadah puasa. Jadi kalau ditanya apa tujuan puasa? Tujuan utama puasa itu bagaimana kita mensucikan jiwa kita. Tujuan utama puasa. Yang lain itu tujuan-tujuan parsial, tapi tujuan pokok daripada ibadah siam itu seperti itu. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini sejarah sekilas terkait masalah maqasidus siam, tujuan ibadah siam. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kaifa halun Nabi, bagaimana Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Sedikit saya mulai dulu karena pertemuan kita tinggal sekali. Kita mulai dari Nabi Muhammad SAW sahur. Kita mulai dari Nabi Muhammad sahur. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sahur? Jamaah sekalian, yang pertama, Nabi Muhammad SAW menyunnahkan umatnya untuk mengundur waktu sahur. Tidak di awal-awal malam ataupun di tengah malam, tapi diundur menjelang waktu subuh. Jarak waktunya kata Rasulullah SAW antara kita membaca 50 ayat, ya kurang lebih berapa? 10 sampai 15 menit lah. Jadi nggak dibenarkan misalkan kalau sekarang adzan subuhnya taruh jam 4 berapa? 4.31.30 ya. Taruhlah 4.30-an jamaah sekalian. Kemudian kita sahur ya. Kita sahur jam 2:30 misalkan ya. Itu terlalu lama. Nah, Rasulullah SAW menyunahkan udah sahur itu menjelang tadi waktu subuh. Jam berapa sahurnya? Udah jam 3:30. Sehingga ada jarak di mana kita itu berhenti makan atau menambah lagi. Nah, ini poin pertama terkait masalah sahur. Poin kedua jamaah sekalian, sahur ini kata Rasulullah SAW itu berkah. Maka walaupun sahur itu sunnah, Nabi Muhammad tetap mengharuskannya, walaupun nggak wajib. Apa kata Nabi Muhammad? Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makanlah sahur karena pada waktu makan sahur ataupun di makanan sahur itu ada barokahnya. Dalam riwayat lain, tasahharu walau bijur'atin min ma'in. Sahurlah walaupun dengan seteguk air minum. Begitu pentingnya sahur jemaah sekalian. Dalam riwayat lain, tasahharu, berpuasalah. Fa inna ahlal kitab, karena ahlul kitab yaitu orang-orang Yahudi puasa tanpa sahur. Maka untuk menyelisihi mereka bagaimana kita sahur jemaah sekalian. Ini pentingnya masalah sahur. Kemudian masih terkait masalah sahur, Nabi Muhammad SAW menyunnahkan untuk sahur dengan kurma. Jadi kurma itu bukan sekedar untuk berbuka, tapi juga untuk sahur. Yang berikutnya masih terkait masalah sahur, Nabi Muhammad SAW kalau waktunya masih jeda antara adzan subuh dengan waktu sahur masih agak lama, Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar pada waktu sahur. Karena istighfar di waktu sahur adalah istighfar yang paling mustajab. Ini sahurnya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, Ustadz, kalau seandainya ada orang yang sahur tapi dia nggak lihat jam, ternyata tiba-tiba dia dengar qomat, mungkin begitu dia bangun dia nggak lihat jam langsung makan sahur, ya. Baru selesai minum dia dengar qomat, berarti adzannya sejak tadi. Mungkin adzannya 15 menit yang lalu misalkan. Itu bagaimana kasus seperti itu? Kalau memang betul-betul dia nggak tahu, dia nggak sengaja, sahurnya sah. Sahurnya apa? Sah. Kenapa demikian? Ada istilah al-aslu baqa'u makana ala makana. Ini kaidah usul fikih. Itu apa? Hukum asal itu waktu itu ya sebagaimana sebelumnya. Sebagaimana sebelumnya masih malam, berarti sebelumnya setelah itu malam. Jadi kalau orang makan sahur kemudian dia mengira masih malam, maka sahurnya benar. Beda halnya kalau ada orang yang buka puasa dia mengira udah gelap, ya tiba-tiba dia dengar adzan maghrib setelah dia makan kenyang misalkan, ya. Nah kalau ini puasanya batal. Kenapa? Karena tadi sama kaidahnya, al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal adalah apa? Sesuatu dihukumi sebagaimana sebelumnya. Sebelumnya apa? Siang kan? Iya. Kalau dia makan buka puasa sebelum adzan maghrib berarti batal karena sebelumnya adalah siang. Beda halnya dengan sahur tadi karena sebelumnya adalah malam. Ya. Itu waktu sahur. Pertanyaan Ustaz,
Kalau seandainya di mulut kita ada makanan, adzan sudah berkumandang, bagaimana? Iya. Habiskan yang di mulut Anda, letakkan di piring Anda. Jangan, enggak, mumpung ini membazir, dihabiskan. Enggak benar. Habiskan di mulut kita, kemudian apa? Udah, letakkan piring Anda. Itu kalau adzan subuh betul-betul kita yakin itu subuhnya udah masuk. Nah sekarang bagaimana yang perbedaan? Menurut sebagian kawan-kawan bahwa subuh di Indonesia semakin terlalu maju. Seharusnya belum adzan. Nah ini tergantung keyakinan Anda. Pilihan keyakinan itu punya konsekuensi. Kalau Anda punya keyakinan bahwa adzan sekarang jadwal yang ada itu memang subuh, berarti ketika Anda makan, kemudian Anda mendengar adzan, letakkan di piring, telanlah yang di mulut, selesai. Kalau Anda lanjutkan batal. Tapi kalau kita punya keyakinan bahwa adzan sekarang, karena sekali lagi ini masih ada perbedaan panjang ya antara teman-teman Muhammadiyah macam-macam ya. Kalau adzan sekarang itu kecepatan 15 menit, berarti begitu adzan berkumandang, adzan biasa, tetaplah Anda sahur. Tapi ingat, Anda harus konsekuen. Anda jangan sholat subuh sampai 15 menit berikutnya. 15 menit setelah adzan, Allahu Akbar adzan. Jangan kemudian sholatnya mengikuti waktu standar sekarang, makan sahurnya mengikuti waktu yang diundur. Ini nggak benar, nggak konsekuen namanya. Ya. Baik, karena sekarang ada teman-teman yang dulu sempat rame sekitar 3-4 tahun yang lalu tentang waktu di Indonesia subuhnya terlalu terlalu cepat. Sampai di pondok sendiri saya masih ingat, di pondok sendiri itu sampai ada semacam ikhtilaf di antara para ustadz. Sehingga ketika ada ustadz yang baru pulang dari masjid, kemudian yang tidak pulang dari masjid, maksudnya yang menganggap bahwa sekarang itu terlalu cepat, itu nanya temannya yang baru pulang dari masjidnya apa? Tahajud bareng ya mas ya? Yang sholat sesuai dengan waktu yang sekarang, nggak kalah jawabannya. Kenapa? Kalian mau duha? Ya. Mau duha berjamaah. Ada perbedaan seperti itu jamaah sekalian. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah itu kemudian mengambil jalan pertengahan, yaitu apa? Pakai waktu sekarang, cuma untuk hati-hatinya qomatnya diundur agak lama kalau waktu subuh ya. Ya 15 menit setelah itu. Baik jamaah sekalian, itu sahurnya Nabi Muhammad SAW. Berikutnya jamaah sekalian, subuhnya Nabi Muhammad bagaimana? Pada waktu Ramadan. Saya itu pernah meringkas sebuah buku judulnya Hakadan Nabi fi Ramadan ya. Beginilah Nabi ketika bulan Ramadan ya. Nah, waktu subuhnya bagaimana? Nabi Muhammad SAW beliau berangkat sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh beliau tidak segera pulang. Beliau berzikir sebagaimana biasanya di hari-hari sebelumnya, beliau berzikir sampai masuk waktu syuruk. Baru kemudian beliau sholat syuruk atau sholat isyraq. Kemudian beliau keluar untuk menemui istri-istri beliau, nanya kabarnya, ngobrol dengan mereka. Baru kemudian beliau melanjutkan aktivitas lainnya. Nah, ini aktivitas Nabi Muhammad SAW di waktu subuh. Alhamdulillah, kalau kita biar masyarakatnya nggak pulang langsung, ada namanya kajian setelah subuh, kuliah subuh bagi masjid-masjid yang mengadakan kuliah subuh. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini sahurnya Nabi Muhammad SAW. Poin terakhir sebelum saya tutup, yaitu apa? Yaitu buka puasanya Nabi. Nah, jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW ketika berbuka puasa mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka puasa. Begitu adzan maghrib berkumandang, atau kalau Anda nggak mendengar adzan maghrib, mungkin di tengah hutan atau di tengah laut, Anda melihat matahari tenggelam di laut, maka segeralah berbuka puasa. Jadi kalau matahari sudah tenggelam dengan sempurna, segeralah berbuka puasa. Jangan mengundur-undur waktu sampai setengah jam kemudian, 1 jam kemudian. Kenapa? Itu nggak disunahkan, dan yang suka mengundur-undur waktu, ada 2 kemungkinan. 1, Yahudi, karena orang Yahudi juga puasa sebagaimana kita. Yang kedua adalah orang-orang Syiah. Baik, makanya orang Syiah itu kalau buka puasanya menjelang Isya. Yang Syiahnya beneran. Karena ada juga Syiahnya yang bermasalah. Contohnya Kak Dina Sulaiman yang kemarin diwawancara sama Deddy Corbuzier terkait masalah dana terorisme ke Suriah, itu kacau Dina Sulaiman itu ya. Itu memang Syiah udah sering mengacaukan pikiran orang tuh Dina Sulaiman.
Baik, jamaah sekalian. Yang kedua, saat menjelang berbuka puasa, Nabi Muhammad SAW memperbanyak doa. Doa yang benar saat berbuka atau sebelum berbuka? Sebelum dan saat berbuka. Sebelum waktu yang sangat mustajab, saat berbuka ada doanya, dhahabatid doma wa batalatil uruq wa tabatul ajr insyaallah. Itu doa yang terriwayatkan dari Nabi. Silakan pakai doa lain, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu dan lain sebagainya. Diperbolehkan, walaupun sekali lagi ini doa tidak ada riwayatnya, tapi doa apapun boleh. Ya, karena itu doa-doa yang mustajab. Jadi kalau Anda tahu bahwa teman Ustadz Anda ataupun teman Anda mau buka puasa, WA, Mas, aku lagi punya hutang, nyuwun doa supaya bisa nyaur hutang misalkan. Boleh. Ya, kenapa? Doa yang tidak ditolak salah satunya doa saat berbuka puasa. Doa soim yang berpuasa saat berbuka puasa. Kemudian berikutnya adalah apa? Saat berbuka puasa jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW itu menyunahkan dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, pokoknya yang manis-manis. Yang manis-manis ya, maksudnya makanan. Kalau istri sampean manis bukan ya. Yang manis-manis, ya teh lah atau apalah yang manis-manis disunahkan. Dan Nabi Muhammad SAW ketika berbuka puasa, beliau sering ngajak orang. Ternyata makan buka puasa bersama itu enak dan disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang perlu disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pada pada pertemuan berikutnya terkait masalah bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW selama bulan Ramadan. Dari sahur sampai beliau tidur lagi, ya, seperti apa dan bagaimana hari rayanya beliau juga kita akan menyampaikan. Insyaallah demikian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.